Silakan Mas. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10. Yang saya banggakan Bro Menteri Kemenpora beserta seluruh jajarannya. Mungkin saya lebih kepada memberikan semangat ini kepada Menteri termuda di Indonesia hari ini. Tentunya Mas Menteri sebagai anak muda kita harus banyak mendengar, banyak belajar dan berani mengambil resiko. Nah ini harus menjadi semangat kepada Mas Menteri. Kita ketahui bahwa Kemenpora ini cukup luar biasa bekerjanya selama ini. Mudah-mudahan dengan harapan yang cukup luar biasa masyarakat Indonesia terhadap Mas Menteri, teman-teman bisa mengimbangi ritme dan pola kerja dari Mas Menteri. Dan kita ketahui bersama bahwa dari data Kemenko PMK bahwa bonus demografi kita itu masa puncaknya itu 2030. Artinya ini tinggal 7 tahun lagi untuk masa puncak bonus demografi. 7 tahun ini haruslah kita sikapi dengan secara matang bagaimana kita bisa mendorong anak-anak muda itu pola pikirnya, mindsetnya, yang tadinya, yang maaf ngomong, saya tadi ketemu aja dengan adik-adik mahasiswa, ternyata masih banyak daerah kita, adik-adik mahasiswa itu jangankan di tingkat level mahasiswa, dari tingkat sekolah aja mereka udah enggan untuk kuliah hari ini, Kang Huda. Karena apa? Mereka berpikir, wah nanti selesainya nggak jauh-jauh beda lah, akan jadi yang petani akan jadi petani, yang nelayan akan jadi nelayan. Dan kita harus tahu bahwa dengan edukasi pengetahuan yang mereka dapatkan di jenjang perguruan tinggi, tentunya kita mengharapkan mereka ibarat kata tadinya seorang entrepreneur itu ada yang benasab, ada yang benasib. Kita mengharapkan mereka yang dari lulusan kampus itu yang by design. Jadi benar-benar mereka yang berproses, mempunyai sistematika yang baik. Nah ini harus Mas Menteri dorong bagaimana adik-adik mahasiswa ini merubah mindsetnya. Lulus kuliah itu cuman nggak pingin lagi cuman mengejar untuk jadi karyawan, tetapi mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi dari karyawan bisa menjadi juragan. Ini harus kita dorong. Waktu tinggal 7 tahun ini, jika kita nggak bekerja keras, nggak mendorong percepatan lompatan-lompatan baru, hasil sumber daya manusia kita yang potensial, maka di saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, harapan masa keemasan bangsa itu tidak bisa kita nikmati secara optimal. Tentunya dengan anggaran yang cukup terbatas ini, Mas Menteri harus intent melakukan lobby-lobby. Jadinya ini hampir semua menteri-menterinya muda-muda, jadi ada kayak di Kemendikbud Ristek Dikti, ini kan masih muda juga, dilakukan lobby-lobby, program-program kolaborasi, agar bisa kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong kreativitas anak-anak muda ini bisa berlanjut, punya semangat yang cukup luar biasa. Hari ini dengan kemarin kita dihadapkan pandemi, banyak generasi-generasi muda ini yang bingung, ini mau jadi apa ke depan. Karena di depan mereka pasti yang mereka lihat itu dengan media sosial banyaknya pengangguran, banyaknya orang di PHK. Nah kita harus bisa mendorong. Mereka tuh mindsetnya, ayo mindset berjuang. Ayo mereka melakukan terobosan-terobosan baru, melakukan arus-arus ekonomi baru yang harus bisa mereka dorong. Nah ini entrepreneur, ini harus menjadi suatu program yang bisa mendorong mindset mereka yang punya daya juang yang cukup tinggi. Jadi jangan gampang merasa sebagai pemenang, jangan gampang mereka cuman berhenti di zona nyaman, ayo terus berkreativitas di saat masa keemasan bangsa ini. Mungkin itu Mas Menteri, 3 hal tadi, harus berani banyak mendengar, banyak belajar, dan harus berani mengambil resiko. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Davi. Mbak Ratih, ambil silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 dan juga Mas Dito, Mas Menteri beserta seluruh jajaran, semoga semua sehat selalu. Saya singkat saja, tidak akan mengulang apa yang disampaikan kawan-kawan, tapi yang jelas pada saat tadi Mas Menteri membacakan program Kemenpora tahun 2024, saya ngelihatnya ini suatu hal yang fresh, kayak nafas baru gitu ya, baik itu di kementerian dan juga untuk kita semua yang mendengarkan di sini.
dan insya Allah untuk semua masyarakat Indonesia yang dimana tadi tertarik mendengar komunitas FES, pesta prestasi, Indonesian Dreams, Collab Rangers, namanya juga unik-unik dengan penjabaran yang juga cukup unik yang dimana nanti insya Allah implementasinya memang bisa sesuai harapan. Dan juga saya menyoroti terkait Liga Tarkam yang dimana selama ini saya selalu menyoroti kita sedikit-sedikit selalu kalau misalkan mau ada event besar di keolahragaan kita suka naturalisasi, dikit-dikit naturalisasi. Saya berharap di sini di Liga Tarkam kan biasanya naturalisasi kebanyakan sepak bola dan bola basket ya, 2. Nah, di sini kan juga dibilang ada lomba sepak bola juga gitu. Nah, saya berharap melalui program ini bisa menjadi salah satu solusi. Saya mengerti kenapa kita selalu dikit-dikit naturalisasi karena masih ada kekosongan yang memang harus diisi. Yang mungkin kita belum bisa mengisi kekosongan itu pada saat itu, makanya kita harus naturalisasi. Nah, saya berharap dengan adanya ini bisa menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman Kemenpora dan tentu kita semua agar akhirnya ditemukanlah nih bibit-bibit unggul yang sebenarnya tuh tersebar banyak di seluruh Indonesia cuman belum ketemu aja gitu. Nah, semoga melalui ini juga menjadi salah satu solusi kita bisa menemukan bibit unggul dan juga bisa membina mereka dari usia dini begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratih, Bapak Ibu sekalian saya hormati karena waktu saya cukupkan sekian dan sekarang terakhir Pak Fikri sekaligus palu sidang saya persilakan pada beliau. Izin saya sholat sebentar. Ternyata Pak Ketua belum sholat. Aduh, ini kita yang dosa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan tidak terganggu ini tetap khusyuk sholatnya. Mungkin kita akhiri saja, hanya saya ekspektasi kita terlalu banyak mungkin kepada Mas Menteri, tapi saya kira karena ini hadir semuanya, juga ada deputi baru ini, Pak Surono. Selamat ini, tapi Pak Sesmen juga ya relatif baru lah, ya kan? Relatif baru kan di akhir Pak Zainuddin Amali sih. Sesmen yang jagain suaranya Pak Fikri tau nggak? Iya, makanya. Jadi artinya ini kita perlu berhitung juga tentang waktu karena ini kan sudah bulan Juni, sehingga kalau sampai akhir periode kan hanya mungkin 16 atau 17 bulan saja. Jadi padahal ya Oktober kan Juni, Juli, Agustus, September. 4 ditambah 12, 16 dong. 16 bulan. 16 bulan sehingga ini harus satu, saya kira prioritas. Yang pertama, kementerian ini kebetulan saya tidak seperti Pak Bardi 5 periode, saya baru 2 ini kan. Tapi 2 itu saja dinamikanya kan, kementerian ini kementerian yang sesungguhnya anggarannya tidak besar tetapi ada problematika akuntabilitas. Nah sehingga saya tidak rela kalau menterinya betul-betul seperti ekspektasi menterinya betul-betul muda, tapi kemudian ada problematika seperti sebelum-sebelumnya. Ini kan mengelola dalam kategori anggaran kan tidak besar, tapi tetap saja masalah itu tidak mesti yang besar-besar, tapi yang kecil itu. Makanya menurut saya 16 bulan bagaimana caranya, ini Pak Sesmen ini juga harus menjadi pendamping yang baik, supaya saya melihat Pak Zainuddin Amali salah satunya adalah berhasil mendampingi untuk supaya sudah WTP ya, sudah WTP. Jadi menurut saya ini perlu dipertahankan dan bahkan mungkin kalau ada problematika lain yang tidak muncul karena WTP kan random juga dan seterusnya. Saya kira secara substansial kalau memang ini terus tidak berhenti, satu. Jadi 16 bulan menurut saya bagaimana selamat dan bahkan mungkin ada peningkatan. Kemudian yang kedua, kalau menteri yang lama ada tadi, legacy the bond, dan saya setuju. Jadi tapi 16 bulan ini bisa enggak? Sudah digarap ya Pak Prof. Niam. Tentang desain
Yang bikin siapa ini? Pak, ya Prof. Niam kan? Ya artinya kalau nggak salah kan cita-cita kita kan tinggi sekali seperti negara-negara sekitar youth mainstreaming. Jadi pengaruh utamaan pemuda. Kalau kemarin ada desain besar olahraga, ini bagaimana rencana induk kepemudaan? Saya kira 16 bulan cukup Mbak ini. Kalau bisa selesailah gitu. Kalau bisa selesai. Jadi andaikan tidak yang melaksanakan, paling tidak sudah pernah ada perencanaan yang bisa dilaksanakan oleh orang lain gitu. Ini jelas kalau di RKP saya lihat di halaman 5 dan 8 karena nomor pertama itu partisipasi pemuda di semua bidang, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, politik dan seterusnya. Jadi ini menurut saya fokus saja 16 bulan, nggak banyak lah yang bisa dilakukan. Nah, olahraga ini memang ada dua. Satunya olahraga masyarakat ini nampaknya dibuka bagaimana akses luas dan fasilitasi. Itu ada dua. Akses itu artinya ya mendorong supaya mereka yang ada ada hal-hal baru. Ini kebetulan Kang Dede ini ikut terlibat ini kah? Namanya apa? Kormi apa ya? Atau apa? Pokoknya olahraga masyarakat apa saja menurut saya yang penting dibuka aksesnya, jangan dihambat-hambat. Kemudian yang kedua fasilitasi. Kita kan nggak bisa, pemerintah kan nggak bisa terlalu banyak, terlalu jauh kan nggak bisa. Ya fasilitasi yang bisa difasilitasi. Kemudian tentang prestasi, Debon itu ada tadi, tapi kan juga ini anggarannya ya sekarang ini. Sekarang yang dibahas, ini sudah naik berapa Pak? 12% ya? 21%, 21% kan juga prestasi menurut saya. Jadi tidak pernah sampai ke 2, 1, kemarin terakhir 1,6. Jadi prestasi olahraga ini kan tulisannya di situ baik regional maupun internasional itu di RKP. Nah, menurut saya ya memang ini juga harus fokus. Satu yang pernah saya sampaikan di sini tentang institusi, organisasi. Sekali lagi pemerintah mungkin tidak terlalu jauh, tapi memfasilitasi supaya tadi ada dualisme, tigalisme itu bagaimana supaya tidak ada lagi lah gitu. Kemudian skema pembinaan. Jadi sekarang ini dituduh ini peningkatan prestasi olahraga, bukan peningkatan prestasi olahraga, tapi penemuan prestasi olahraga. Jadi deputi penemuan itu. Lalu Muhammad Zohri larinya kenceng, diambil kemudian jadi masukan gitu. Atau kemudian siapa, terus misalnya begitu, terus itu jadi bagaimana. Tapi sekali lagi nggak usah perfect sekali, jadi sempurna, nggak ada yang sempurna. Jadi kalau bisa sih memulainya gitu, karena kan cabang-cabang olahraga tertentu kan sudah bagus meskipun oleh masyarakat, seperti misalnya bulu tangkis misalnya. Kan kemudian diskusinya adalah iklan boleh enggak dan seterusnya. Anak kecil ditaruh sininya ada iklannya, apalagi iklannya yang bertentangan dengan kesehatan misalnya. Kemudian diskusinya dengan dokter ikut-ikutan apa segala macam. Nah, bagaimana kendala-kendala itu bagaimana supaya disingkirkan, tetapi partisipasi masyarakat tetap terus, tidak hanya satu cabur. Tadi Pak Sodik Mujahid mengingatkan kalau bisa partisipasi masyarakat kan, artinya itu kan namanya partisipasi masyarakat, meskipun mungkin korporasi dan seterusnya. Saya kira itu mungkin, ya silakan, mau taekwondo apa gimana? Enggak, mengingatkan aja, mungkin ke pembahasan 2024 bisa kita lakukan dalam konseling untuk mendetail, tetapi yang urgent, Mas Menteri, ada poin yang memang sudah kita bicarakan pada saat kita membahas undang-undang keolahragaan. Yang pertama PP untuk undang-undang keolahragaan harusnya tahun ini sudah berjalan. Ada 3 PP yang kita rencanakan pada saat itu dan mestinya paling lambat tahun ini ya kalau nggak salah ya. 5 Februari 2024. Nah, tapi kan berarti harus dibahas dari sekarang itu. Nah, lalu yang kedua, ya saya pikir juga yang tidak kalah pentingnya adalah
bagaimana melaksanakan program-program berjalan tahun 2023 sehingga bisa terserap anggaran sesuai dengan target. Sebagaimana kita ketahui bahwa semestinya sebelum Desember kita harus sudah mulai melakukan penyerapan. Tambahan satu lagi saja, undang-undang apa yang akan disiapkan di tahun 2024? Karena tadi itu saya tidak melihat ada alokasi untuk pembuatan undang-undang. Undang-undang pemuda kita sudah kedaluarsa. Apakah mau diusulkan di tahun 2024? Karena undang-undang pemuda inilah yang membuat banyak ketua ormas kita, ketua OKP kita usianya sudah ya bukan milenial lagi, kolonial. Jadi saya pikir silahkan nanti dibuatkan sebuah strategi poin. Pak Ketua mohon izin, saya pikir sudah Ya, cukup saya kira. cukup ya. Ada mau ngerespons sepatah dua patah atau nggak usah patah-patah, silakan Pak Mas Menteri. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua masukan dan juga catatan untuk Kemenpora. Semua akan kami catat, dalami, dan juga insya Allah diimplementasikan demi kebaikan kebersamaan. Jadi saya ingin menanggapi mungkin secara garis besar. Untuk pertama terkait dengan kepemudaan, saya sangat setuju bahwa ini adalah Kementerian Pemuda. Bahkan kata awalnya saja pemuda dan bukan olahraga. Dan memang maka dari itu ketika saya duduk juga sebenarnya kaget Pak Ketua. Ini jomplang sekali. Tapi mungkin setelah dipelajarin memang kesulitannya adalah masalah pertanggungjawaban dan KPI. Kalau di olahraga mungkin jelas berapa atlet yang kita hasilkan, berapa medali yang kita hasilkan dan prestasinya. Kalau di kepemudaan memang kita agak ya harusnya pemerintah investasi bakar uang lah kalau di pemudaan karena KPI jelasnya tidak ada dan susah untuk dilakukan. Paling banter adalah di indeks pembangunan pemuda, di mana itu menjadi fokus saya pada hari ini yang kita lihat bahwa IPP kepemudaan kita sudah lama stagnan dan itu pertama kali kita duduk di sini kita ingin ini memastikan di 2024 ada peningkatan yang lumayan signifikan. Dan maka dari itu selain itu mungkin sebelumnya mohon maaf menterinya mungkin senior ya Pak ya. Jadi mungkin feels-nya dan vibes-nya itu untuk sektor kepemudaan mungkin agak bukan susah ya, maksudnya bukan kurang update, mohon maaf sekali. Mungkin tapi hari ini insya Allah maka dari itu walaupun anggaran yang lebih kecil dari olahraga, untuk sektor kepemudaan ini saya sangat fokus dan hands on di seluruh kedeputian bahkan ke program, bahkan hal yang paling detail semacam desain aja itu saya harus lihat karena dan kolaboratif betul. Dan alhamdulillah kita masuk di sini sudah ada 2 Perpres Bapak Ibu, yaitu Perpres 43 di mana Menpora sebagai leading sektor untuk pelayanan sektor kepemudaan dan di Debon di Perpres 86 di mana kita juga sebagai ketua pelaksananya dan alhamdulillah baru kemarin ternyata itu rapat perdana tingkat menteri yang diwakili yang dipimpin oleh wakil presiden. Jadi ini juga sekaligus menjawab terkait penganggaran Debon, Pak. Dalam kita secara spesifik nama pengajuan untuk Debon tidak ada, tapi kita ada mengajukan di Slom PN, di mana itu merupakan turunan dari Debon untuk sentra pelatihan atlet muda. Dan dalam kemarin rapat tingkat menteri, alhamdulillah sudah langsung diputuskan bahwa untuk percepatan terkait dengan olahraga, Kemendagri akan mengeluarkan Permendagri ya Pak Ses, Permendagri di mana seluruh kabupaten kota khususnya wajib menganggarkan kegiatan keolahragaan. Jadi selama ini itu belum pernah terjadi, maka dari itu mungkin ini menjadi salah satu yang tidak menjadi prioritas bagi kepala daerah, tapi alhamdulillah atas itikat dan politik dari pemerintah saat ini dari Permendagri sudah mendukung dan bahkan untuk di Kemendikbud juga sudah nantinya diwajibkan adanya kurikulum khusus keolahragaan di mana itu nanti diwajibkan semua sekolah itu wajib untuk para siswanya mengambil ekstrakurikuler olahraga dan mengadakan kegiatan olahraga. Jadi dan selain itu untuk pendanaan untuk olahraga juga ditugaskan dari pihak BUMN untuk mensupport para cabang-cabang olahraga yang ada di dalam Debon ini. Dan semangat kita memimpin Kemenpora ini adalah
kolaboratif di mana kita juga mendorong stakeholder pihak swasta juga ikut turun tangan, dan alhamdulillah semenjak kita masuk sudah banyak para dari korporasi besar sampai UMKM yang inisiatif dan proaktif untuk mendukung. Contohnya mungkin kalau di sektor kepemudaan tadi kayak Mas Bram bilang, alhamdulillah kita sekarang dari IDN Media Group itu menugaskan JKT48 buat menyuarakan program-program kepemudaan kita. Jadi memang kita memerlukan banyaknya bukan influencer, maksudnya semacam duta-duta yang bisa menyuarakan hal-hal positif dan juga prestasi ini di negara kita. Karena kita juga harus memahami satu berita positif itu bisa 100 berita positif itu bisa ketutup dengan satu berita negatif. Jadi itu memang tantangan kita. Jadi kita perlu 1000 mika tambayong untuk Indonesia lebih maju, Pak. Dan untuk cabang olahraga ini salah satu strategi yang kita lakukan juga. Memang tantangannya adalah kita 70% masyarakat kita antusias hanya dengan sepak bola, Pak. Jadi kita juga coba mendampingi para cabang-cabang olahraga yang lain untuk kita bisa bikin bagaimana para federasi olahraga ini pertama mengadakan liga turnamennya ini lebih menarik. Jadi sisi entertainment-nya naik, dan juga kita juga coba mengajak kawan-kawan muda yang memiliki jutaan pengikut atau yang influencer itu kita minta untuk membantu per cabur, Pak. Jadi sekarang sudah mulai, alhamdulillah banyak sekali sekarang kawan-kawan selebritis yang udah fokus di tenis, nantinya di panjat tebing dan berbagai cabang olahraga. Jadi kita coba menghidupkan semua cabang olahraga ini dari unsur promosinya dan entertainment-nya. Dan juga untuk kepemudaan, saya berasal dari OKP yang sangat tua, AMPI lahir 78. Jadi saya lumayan memahami tantangan organisasi konvensional hari ini. Dan menurut saya apa yang harus dilakukan adalah kita sebagai Kemenpora, justru sebagai rumahnya pemuda, ini tadi sudah ada contoh 6 program yang saya paparkan. Ini insya Allah akan kita jalankan sebagai, ini mungkin dengan anggaran kecil, tapi bisa kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, dan ini juga bisa menjadikan contoh buat nantinya organisasi pemuda lainnya untuk bikin. Jadi organisasi pemuda yang relatif tua ini memang susah kalau kita perintah untuk berubah, tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan kompetitif yang baik, contoh yang baik agar mereka dengan sendirinya berubah. Dan terkait KNPI, untuk yang sudah lama pecah itu saya sudah bertemu dengan seluruh pihak. Yang saya minta adalah selama kalian tidak mau duduk bersama atau bersatu, lama-lama stakeholdernya juga akan hilang. Karena sesungguhnya KNPI itu adalah wadah berhimpunnya para OKP, di mana saham terbesarnya itu dimiliki oleh OKP-OKP. Jadi kalau KNPI-nya berjalan tanpa ada OKP-OKP-nya, berarti ya dia hanya berjalan atas dirinya sendiri. Jadi kurang lebih yang akan kita fokuskan adalah Kemenpora, kita akan fokus kepada langsung ke OKP yang memang mau maju, Bu, Bapak, dan juga komunitas yang sekarang gerakan komunitas ini sebenarnya di era keterbukaan dan digitalisasi ini sangat masif dan sangat efisien, serta pada individu-individu pemuda-pemudi yang memang ingin membanggakan merah putihnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mohon dukungan bagi kita untuk melakukan terobosan di Kemenpora. Ini juga Bapak Ibu di internal kami di Kemenpora juga masih adaptasi dengan ritme menteri barunya. Semoga juga bisa semangat ya Pak. Jadi yang paling penting adalah kita sekali lagi memohon dukungan dan juga doa dari seluruh senior-senior yang ada di ruangan ini. Dan juga tidak lupa kontingen kita para SEA Games sudah berangkat hari ini Pak Ketua. Insya Allah akan mulai bertanding di 3 Juni sampai 3 Juni sampai 8 Juni, dan targetnya adalah juara umum, karena memang kita punya potensi kontingen para ini sangat besar. Jadi mohon doanya dan dukungan. Dan untuk Mas Bram kembali, terkait disabilitas, tenang, saya hidup dengan sahabat yang disabilitas, kebetulan jadi staf khusus, berkursi roda. Jadi saya memahami dunianya dan juga
justru kita harus menyetarakan dan tidak membeda-bedakan. Jadi apa yang kita lakukan tidak usah diucap, tapi kita ajak selalu kaum-kaum disabilitas ini di kehidupan keseharian kita. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, mungkin selanjutnya kembali mohon arahan dan terima kasih. Mohon izin, Ketua Johar. Pak Johar cukup. Ya, sedikit aja. Tadi karena sepak bola banyak penggemar, jadi data dari Real Madrid, dari IT Madrid, bahwa 69% penduduk Indonesia penggemar sepak bola. Benar, Pak. Ya, termasuk terbesar di dunia. Jadi ini data ini sangat bermanfaat untuk ya siapa yang mau bola. Kemudian terima kasih kepada Dr. Hamka. Ini kemarin PLT Gubernur di Gorontalo. Terus sekarang kembali karena Tugai kembali ke sini ke kementerian. Terima kasih karena waktu Komisi 10 berkunjung ke Gorontalo luar biasa sambutan beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamka. Terima kasih Mas Niam, selamat ulang tahun juga. Ya. Bapak Ibu saya hormati Mas Menteri, karena waktu ini sudah maghrib, mohon izin saya langsung bacakan laporan singkat raker kita pada kesempatan sore hari ini. Saya langsung di Romawi 2, kesimpulan garing keputusan. Oh iya, saya minta ini. Satu, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas nomor S-27/MK-02/2023 dan B/292-MP-08-PP-004/2023 tanggal 10 April 2023 perihal pagu indikatif belanja KL dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024. Kemenpora RI menyampaikan alokasi pagu indikatif pada RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 2.019.137.744.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Persatuan kerja pagu indikatif, mohon dicermati Pak Sesmen, mungkin kalau ada koreksi. Per program dukungan manajemen, program kepemudaan, program keolahragaan. Kayaknya sama Pak ya. 2. Menpora RI menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk berbagai kegiatan pada masing-masing satker pada RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 2.535.128.127.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Satuan kerja, usulan tambahan, total sebagaimana tadi saya sampaikan. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemenpora RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKKL dan RKP tahun anggaran 2024 dengan eselon 1 Kemenpora RI dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Demikian draft laporan singkat kita. Apakah disetujui? Setuju? Mas Menpora setuju? Setuju Pak Ketua. Mbak Mika setuju? Melanjutkan Kang Dede Yusuf tadi. Setuju? Terima kasih. Kalau ada Mbak Mika jadi lupa saya. Cukup diwakili sama Mbak Mika Tambayong. Terima kasih semua, tepuk tangan untuk kita semua. Mas Menpora, terima kasih sekali lagi, selamat bertugas. Semua bisa terlampaui dengan mudah dengan capaian prestasi yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Dengan baca alhamdulillah kita tutup rapat kerja pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.